Ajikri selalu menawan ketika dikasih kesempatan. Apakah Coach Bojan Hodak tidak membuka mata? Dan apakah juga sudah selayaknya Ajikri diberikan menit bermain yang banyak? Sama halnya seperti Kakang dan juga Robby Darwish. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Ada juga pertanyaan yang masuk kepada saya, Kang, bagaimana sikap dari HT Biru tentang pembahasan Persib 1933 atau Persib 1919? Sebelum saya masuk kepada pembahasan Ajikri ya, karena memang ada juga bobotoh yang request bahas tentang Ajikri, katanya ini karena anak potensial banget, tapi nah si Coach Bojang jarang banget ngasih menit bermain, katanya seperti itu. Tapi sebelum itu kita spill dulu, dan memang ternyata sampai saat ini bisa dibilang ada beberapa pihak yang masih belum selesai membahas tentang Persib itu tilu-tilu atau 18 sih sebenarnya. Dan sekarang baru saja ada diskusi terbuka pihak-pihak terkait tentang jati diri Persib Bandung 1933 atau 1919. Saya belum mau masuk ke pembahasan itu secara detail ya bobotoh, tapi intinya pembahasan itu adalah pembahasan yang bagus untuk menentukan jati diri Persib Bandung. Asalkan apa? Asalkan kita open-minded banget. Open-minded sekali gitu kan, bahwa pembahasan ini harus secara ilmiah, dari sisi budaya, dari sisi psikologi, dari sisi bobotoh, dari sisi ahli, dari sisi manajemen, harus semuanya dilibatkan. Dan kita harus sepakat bahwa kita itu mencari yang terbaik. Itu yang utama. Bukan ingin Persib anu terbaik tapi menurut bendera A. Persib anu terbaik tapi menurut bendera hijau, bendera kuning, bendera merah, lain seperti itu. Tapi Persib yang terbaik menurut siapapun asalkan secara ilmiah bisa dibuktikan. Nah, saya lebih setuju seperti itu. Dan saya belum membahas dulu secara spesifik. Kita akan bahas di konten selanjutnya tentang pembahasan itu. Persib itu 33 atau 19 sih gitu. Karena ini penting juga demi jati diri Persib Bandung. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan Ajikri. Tapi sebelum saya masuk ke Ajikri juga tentang Gelvane dikit, saya membahas tentang pertanyaan Gelvane kumaha ya Mang. Kumaha ieu peningkatan kudu dikeluarkan, ulah dipertahankan katanya. Dan 11-12 antara Milestone 5 dan juga Gelvane. Sebenarnya ini udah dibahas juga oleh Coach Bojan Hodak kalau memang Gelvane ini pemain yang bagus, tapi memang cara bermainnya berbeda dengan cara bermain sepak bola Indonesia. Dan itu juga harus kita akui. Kenapa? Karena Gelvane ini besar dan juga sering bermain dan memiliki filosofi permainan Eropa, yang dimana mengedepankan permainan tim ketimbang individu, yang dimana lebih mengutamakan permainan 1, 2, 3 sentuhan, sesekali pegang bola banyak, dan mengedepankan juga letak positioning pemain. Saya orang Sunda ngomong Inggris deh. Nah, itu lebih mengedepankan seperti itu. Kalau permainan Eropa, lihat aja pemain-pemain Eropa lebih banyak passing ketimbang lebih banyak bola aya di sentuhan kaki sorangan gitu kan, hanya sesekali lah gitu. Dan itu pun pemain-pemain yang memang punya skill besar yang digunakan untuk mendobrak pertahanan lawan. Sementara di Liga Indonesia, permainan secara tim itu agak sedikit tidak sedominan Eropa ya, walaupun sepak bola mah permainan tim ya bobotoh. Cuman saya yakin bobotoh mampu memaksimalkan pemikiran dengan mentafsirkan kata-kata saya bahwa sepak bola Indonesia itu ya individualnya itu besar banget, banyak lari, banyak harus lewati lawan, saling adu awak gitu kan. Dan ketika ada seorang pemain yang Eropa banget bermain di Indonesia, itu rata-rata bisa dibilang hampir 100% tidak berhasil, kecuali dia berhasil beradaptasi dengan permainan yang ada. Dan itu udah dimention oleh Coach Bojan Hodak, Gelvane harus segera adaptasi. Ini Indonesia bos, permainannya seperti ini. Dan Gelvane lihat aja, ketika permainan Persib Bandung, ketika dia turun di posisi nomor 9, Gelvane itu selalu menjadi seorang striker pemantul. Beberapa kali bola dialirkan ke dia, dia hanya 1 atau 2 sentuhan kasih lagi, 1-2 sentuhan kasih lagi, sehingga
second line buka ruang, Gervane buka ruang, harapannya nanti cutback ke Gervane dan terciptalah gol. Walaupun kadang-kadang tidak semulus itu juga. Beda dengan David da Silva, is the real predator. Tutubruk hayu, headingan hayu, lompat hayu, dibawa ke sorangan hayu, menjadi target man, dikasih bola di depan kakinya di kotak penalti juga hayu, tendangan jarak jauh juga hayu. Itu David da Silva. Karena memang sepak bola Brazil dengan Indonesia ya mungkin ada punya sedikit kemiripan gaya bermainnya. Beda dengan Gervane gitu kan, ada David da Silva juga udah lama bermain di Indonesia, dia udah tahu sepak bola Indonesia, bermain di daerah Asia Tenggara juga yang memang notabene filosofi permainan sepak bolanya cukup bagus. Nah, soal apakah Gervane akan bertahan atau tidak, Bobotoh Salam Dunya, jika kita lihat dari klausul kontrak yang ada, Gervane ini 1,5 tahun dikontrak ke Persib. Lamun seperti itu, berarti musim depan juga masih bersama Persib Bandung. Walaupun kita juga nggak tahu, bisa saja nanti ada evaluasi-evaluasi layaknya seperti Milestone 5, yang pada akhirnya harus hengkang, dan juga udah ada pernyataan dari Coach Bojan, udah ada kesepakatan antara 5 dan PT PBB alias dengan Persib Bandung sehingga 5 hengkang. Nah, mungkin itu kemungkinannya, karena untuk saat ini belum ada berita-berita apakah Gervane akan bertahan atau digantikan untuk musim depan. Tapi kalau seandainya seperti ini terus, dan permainan seperti ini tidak diinginkan oleh Coach Bojan Hodak, kemungkinan Gervane akan hengkang. Tapi kalau seandainya ternyata permainan ini tuh diinginkan oleh Coach Bojan Hodak dengan alasan yang penting kontribusi terhadap tim, ngalirnya bola dari pemain si nomor 9 membuat tembok ini terus ngalir sehingga menciptakan sebuah peluang dan gol. Walaupun gol itu bukan dari Gervane, ya kemungkinan Gervane juga akan tetap bertahan. Nah, sekarang masuk ke Adzikri, Bobotoh Salam Dunya. Adzikri memang harus kita akui ketika dia diberi kesempatan, baru berapa kali ya diberi kesempatan, saya agak lupa, 2 kali, 3 kali itu kan dengan permainan sebelumnya saat melawan Persik Kediri, memang selalu mencuri perhatian. Harus saya akui, ini anak skillnya bagus, memiliki ketenangan walaupun masih muda dan letik gitu kan, tapi sangat menjanjikan untuk masa depan. Tapi ini juga sebenarnya udah dijawab langsung oleh Coach Bojan Hodak. Bobotoh inget tuh, kata Bojan Hodak, Adzikri, Faris, Zulkifli, dia bermain sangat edan dan luar biasa di seumurannya. Tapi inilah profesional. Ini sepak bola profesional yang dimana memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan tingkatan kategori umur yang udah pernah dirasakan oleh Adzikri dan juga pemain-pemain muda Persib Bandung lainnya. Nah, seharusnya kita lihatnya seperti ini. Bojan Hodak beberapa kali memasukkan pemain-pemain muda itu adalah bentuk perhatian Bojan Hodak akan masa depan si pemain dan akan masa depan tulang punggung pemain-pemain muda Persib Bandung yang diharapkan nantinya benar-benar bisa menjadi pondasi utama, 11 utama Persib Bandung di masa depan. Karena kalau terlalu mengambil resiko dengan penilaian Bojan Hodak yang ada, Bobotoh Salam Dunya, Adzikri dimainkan 80 menit, Persib butut sahanu nek di kayak Bojan Hodak oge kan, nah mainkan pemain bola dan segala macamnya, bat. Banyak oke kan Bojan Hodak. Nah, Bojan Hodak pasti lebih ngerti bahwa untuk menaikkan level pemain muda, maka dia harus diberikan menit bermain secara bertahap. Kita Bobotoh launan Bobotoh dikasih bertahapnya gitu. Tapi saya setuju dengan Bobotoh juga kalau Adzikri memang sangat potensial. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Adzikri bermain di posisi yang sangat gemuk. Posisi lini tengah. Ada Tyron di situ. Ada Adam Alis di situ. Ada Mark di situ. Ada Coach Ijan di situ. Kalau yang 2 pemain senior inti nggak cedera, ada Irianto di situ. Ada Deddy Kusnandar di situ. Ada Coach Ijan di situ. Coach Ijan yang disebutkan Janya Pohodoi tadi. Sekarang ada Ahmad Agung di situ. Sehingga semakin sulit untuk Adzikri untuk kan logikanya gini, pemain 11 pertama berarti dia harus memiliki kemampuan dibandingkan pemain cadangan yang lain. Kemampuannya harus lebih. Berarti kalau pesaing Adzikri di lini tengah, berarti dia harus bisa lebih dari pemain-pemain tengah yang saya sebutkan tadi. Beda mungkin kalau Adzikri ada di lini serang atau ada di lini pertahanan, yang dimana hanya tinggal menyisakan Nick, Gustavo, sisanya Bang Jupe dan Victor yang dianggap udah tua. Mungkin bisa masuk kalau di situ. Atau di lini serang, yang dimana kita hanya notabene sekarang punya Rian Kurnia saja, si pemain cadangannya yang asli kan, dan Gervane mungkin. Sisanya intinya Beckham, Ciro, dan David da Silva. Kalau di situ kesempatannya besar, tapi kalau di tengah semakin sulit. Jadi sealus-alus kumaha Adzikri akan susah kalau dia tidak melebihi kealusan pemain-pemain tengah yang saya sebutkan tadi.
Nah, itu mungkin sedikit hipotesanya, tapi saya setuju Azikri punya potensi yang besar untuk menjadi pemain yang hebat jika dia konsisten dan terus bekerja keras. Dan saya percaya kepada Coach Bojan Hodak bahwa sedikit demi seetik, selepel demi selepel untuk menaikkan pemain muda dengan memainkan menit bermain yang bertahap. Tidak langsung deing. Ingat dulu, debut Robby Darwish 2000 sabaraha, saya hilap dari era Coach Robert Rene Albert. Dia langsung dipasang sebagai starter di laga debut Persib Bandung melawan Persebaya itu baheula poho deui sehingga Persib gagal menang we intina mah, imbang mun teu salah mah. Dan Robby Darwish blunder. Nurun tah di didinya, dihujat tah bae aku bobotoh di didinya. Wah, segala rupana alhamdulillah Robby Darwish pemain profesional dan sekarang bisa kembali bagus. Nah, itu mungkin sedikit tentang pembahasan Azikri bobotoh salam dunya. Saya setuju dia pemain potensial dan biarkan dia berkembang. Kita support aja terus, kritik Bojan boleh, kritik pemain boleh, dan kita juga berikan kesempatan dan juga berikan kepercayaan kepada Coach Bojan Hodak yang sedang berusaha mendesain dan meramu para pemain-pemain Persib Bandung, termasuk pemain muda Persib Bandung, agar dia bisa berkembang dengan baik dengan waktu yang tepat. Segitu dulu pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.